Oke guys, di kesempatan kali ini gua mau membahas kembali episode Kamen Rider Gacha, yang mana terakhir kali itu aku bahas episode 21 kan ya. Nah, sekarang udah masuk episode 34 guys. Nah, jadi kalau kalian notice, kok langsung lompat episode 34 bang? Episode 22 sampai 33-nya mana? Yah, gimana ya guys ya? Di periode-periode ini tuh aku lagi sibuk banget, makanya baru sempat bahas episode yang sekarang. Dan juga kebetulan banget pas aku nonton episode 34 ini, wah kayaknya seru nih, makanya pengen banget gua bahas. So maka dari itu nggak usah berlama-lama lagi lah ya, langsung aja ini dia Kamen Rider Gacha episode 34. Melanjutkan episode yang sebelumnya nih. Di episode 33 kemarin kan Kaguya menggunakan driver terbarunya tuh, yakni Legend Kamen Rider kan, dan berubah menjadi Kamen Rider Legendary Legend. Nah, sayang, kita belum dilihatin adegan fightingnya. Keburu abis pak. Nah, sekarang baru deh kita dilihatin bagaimana aksi dari Form 1 ini. Cuma ya, kecewa sih. Awal debutnya cuma mukul-mukul doang. Sama ini sih, finishing tembakan dari Kamen Rider-nya, yang membuat Saigetsu meledak. Padahal udah pakai wake up tree, tapi tetap aja meledak. Nah, akibat kekalahannya membuat Saigetsu ini semakin kesel kan ya. Ditambah tekanan dari 3 petinggi 100 yang mengatakan kalau kalah lagi konsekuensinya akan semakin berat. Yah, membuat Saigetsu ini tak punya pilihan lain selain mengeluarkan kekuatan penuhnya. Nah, sehingga ia pun mengeluarkan drivernya yang lain, yaitu wow, Arc Driver coy. Nah, bergeser ke lab Akademi Alkimia. Untuk membuat orang-orang semakin gojas, Kaguya memberikan pakaian yang gojas pula kepada Rine, Renge, dan Sabimaru. Berupa gaun ala-ala kerajaan gitulah ya. Nah, yang kocaknya, pas mau ditawarin ke Kurogane, Spananya nolak. Ya, sayang sekali ya. Padahal gua pengen banget lihat dia jadi gojas, pakai baju ala-ala Pak Tarno kan. Terus selain itu, Hotaru juga diberikan kacamata 3 dimensi. Nah, kacamata ini kayaknya kacamata yang sama pas di spin-off waktu itu. Waktu itu kan Hotaru diperlihatkan masa lalu dunianya Kaguya kan, yang udah chaos banget. Nah, sekarang kacamata ini tuh digunakan untuk mengingat masa-masa itu, dimana Hotaru pernah bertemu dengan Kaguya. Sehingga, ya Hotaru ingat tentang Kaguya, 100, dan lain-lain. Soalnya kan di episode kemarin Hotaru lupa tuh kan mengenai semua kejadian ini. Nah, dijelaskan juga sama Kajiki kenapa Hotaru bisa lupa. Nah, jadi hal itu tuh disebabkan karena sistem aura kurten yang rusak, sehingga ingatan Hotaru terganggu. Ya, sesimpel itu guys. Nah, selain itu Kaguya juga menjelaskan alasan ia datang ke dunia ini. Alasannya kenapa? Ya, kalian pasti tahu lah ya. 100 datang ke dunia ini tuh tak lain tak bukan untuk mengincar Legend Kamen Rider. Lalu setelah itu, nah ini kocak nih. Pas semuanya pada sibuk urusan masing-masing, kayak Kajiki sibuk meneliti kemi bareng Rine, Renge ada kerjaan paruh waktu, Hotaru ada les tambahan, sehingga yang ada di situ tuh cuma Kurogane sama Sabimaru kan. Nah, jadi ya mau nggak mau Mas Kurogane sama Sabimaru lah yang nemenin Kaguya. Alhasil tahu sendirilah ya kayak gimana. Kerepotan lah mereka coy, terutama Kurogane. Apalagi pas Kaguya diwawancarain, masih sempet-sempetnya dia mau henshin. Untung dihentikan Kurogane. Oke, balik lagi ke Hotaru. Di sini Hotaru dan Kajiki terlihat sedang menerima les tambahan. Nah, di sela-sela itu, Kajiki juga berkata, "Kamu tahu nggak Kamen Rider dari dunia lain yang melindungi orang-orang?" Loh, emang Kajiki lupa ya? Kemarin kan Hotaru yang mengalahkan semua penjahat itu. Dan Kajiki juga lihat kok kalau Hotaru itu berubah jadi Kamen Rider. Tapi kenapa nggak nanya yang itu aja? Kayak, "Hotaru, kamu Kamen Rider kan?" Gimana ya? Mungkin ingatannya udah dihapus lagi kali ya. Makanya lupa. Nah, lagi asik-asiknya belajar, tiba-tiba Kaguya datang yang mengatakan kalau dia penasaran sama yang namanya sekolah.
seolah itu seperti apa sih? Dan kagak pakai lama, dengan kekuatan Gojasnya, udah deh langsung itu dikerumunin sama ciwi-ciwi. Tak lama kemudian, ketika lagi asik ngobrol berduaan, tiba-tiba pasukan 100 nongol. Dan nggak pakai babi bu, mereka pun langsung berubah. Nah, melihat Hotaru yang semakin gojas, Kaguya pun meminjamkan Legend Card-nya kepada Hotaru, berupa Legend Card Faiz dan Legend Card Kuga. Sehingga Hotaru pun berubah menjadi Fire Gachad Exit Mighty. Nah, form Exit Mighty ini tuh sebenarnya udah muncul ya, pas di spin-off-nya. Cuma waktu itu kan versi yang biasa aja. Nah, kalau yang sekarang ini tuh versi gabungan sama Fire Gachad. Dan secara power scaling sih harusnya lebih kuat yang ini dong ya. Dan terbukti kan, itu Kashin langsung rata cuy, kena finishingnya Fire Gachad Exit Mighty. Finishingnya juga keren ya, gabungan antara finishing Fire Gachad yang ada rantai-rantainya itu kan, sama ada unsur finishingnya Faiz dan juga Kuga. Nah, Kaguya juga nggak pengen ketinggalan dong ya. Ia pun sekali lagi menggunakan form terbarunya, yaitu Legendary Legend. Dan menggunakan salah satu ability-nya juga, yaitu berubah menjadi Final Form Rider terdahulu. Yang dimana di scene ini ia menggunakan form Wild Genius. Nah, uniknya bukannya menggunakan ciri khas kekuatan dari form ini kayak one set atau two set gitu kan. Nah, tapi ia malah menggunakan Kemi Hopper One buat finishingnya. Finishingnya juga ya lumayan lah ya. Hopper One-nya jadi macam kayak peluru gitu kan, terus meluncur. Duar. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Kaguya mengambil kartu Hopper One? Perasaan dari tadi dia mulu dah. Tuh, Hotarunya aja sampai bingung gitu. Oke, di saat Hotaru curhat bersama Butler tentang Kaguya yang menurutnya aneh, kok dikit-dikit gojas. Nah, Kaguya sendiri malah ketemu Saigatsu yang sekali lagi mengajaknya buat gelut. Namun kali ini berbeda, Saigatsu terlihat menggunakan Arc Driver yang sebelumnya udah dilihatin juga sih. Dan ia pun berubah menjadi Arc Zero. Wah, ini mantep sih. Akhirnya ya, Arc Zero muncul lagi. Ya, walaupun belakangan ini juga sering muncul sih, terutama di Outsider kan. Tapi bagus juga sih, karena Rider 1 ini tuh salah satu villain Rider favoritku. Nah, tak mau ketinggalan, Kaguya juga mengeluarkan form change lainnya, yaitu pertama ada Decade Complete. Wah, ini juga keren nih. Fans-fansnya Mamang pasti seneng nih. Apalagi ability-nya juga dikeluarkan kan, dimana Kaguya mensummon satu rider lagi kan, yaitu Den-O Liner Form buat diajak gelut bareng pastinya. Nah, ini tuh kalau aku lihat ya, referensinya itu ada di Decade episode berapa tuh ya? Ya, pokoknya yang Decade lawan monster yang make di End Driver itulah. Dan di saat itu juga sama-sama mengeluarkan finishingnya berupa Den Liner yang muncul dari belakang kan. Terus udah gitu sama-sama ditangkus pula lagi. Aduh, kompak ancok. Nah, tentu nggak cuma gitu doang kan ya. Masa villain gampang banget dikalahin. Dimana dengan Aquan Progresski, ia pun berubah menjadi Kamen Rider Aquan dan bisa memukul balik Kaguya. Nah, tapi untung Hotaru datang guys, membantunya. Dan seketika langsung deh team up mereka. Namun sebelum itu, seperti biasa nih, bacot no jutsu dulu. Hotaru mengerti akan pemahaman Kaguya yang dikit-dikit gojas gitu kan. Nah, alhasil ya udah seperti yang gua bilang tadi, team up mereka. Terus berhubung lawannya Aquan, kata-kata yang keluar dari Kaguya juga kata-katanya Aruto cuy. Taulah ya yang Omae wo Tomerareru no wa Hitada Hitori. Kaguya Samada. Anjay. Kaguya pun menggunakan form Gojas Zero 2, sedangkan Hotaru menggunakan Platina Gachad. Dan ini bener-bener combo yang sangat keren sih. Dari segi bentuk, dua-duanya sama-sama simple kan, dan keren pastinya. Dari segi fighting juga mantep. Dimana ability Arc Zero yang bisa memprediksi gerakan dibales sama Zero 2 yang juga sama-sama memprediksi gerakan juga. Jadi the best dah.
Dan tak lupa juga finishingnya, yang kayak ada garis-garis digitalnya gitu kan, ditambah tulisan-tulisan Jepang ketika mau Rider Kick. Ini sih mantep bener ya. Fansnya Kamen Rider Zero One pasti puas banget. Oh ya, jangan lupakan Houtaro dong. Dia juga berjasa. Dengan Rider Kick-nya ditambah Rider Kick Kaguya, ya udah, apa daya. Auto meninggoy lah tuh orang. Enggak juga sih, masih hidup sebenarnya. Dengan tubuh yang sekarat, Saigetsu masih berhasrat untuk balas dendam. Namun kesabaran petinggi 100 sudah habis, tidak ada lagi yang namanya kesempatan ketiga. Jiwanya disedot dan tubuhnya ditelan kegelapan, dan seketika berubah menjadi jam penghancur. Oh ya, kalau ngeliat jam ini ya, yang nonton Zero One pasti tahu lah ya. Yap, ini tuh referensinya dari movie-nya Zero One yang real time. Yang mana saat itu Esu kan ngaktifin jam penghancur kayak gini kan, pakai Thousand Jacker. Nah sekarang jamnya itu mirip satelit Z ya cuy. Oke, sebelum menutup pembahasan ini, ketiga prasasti ini bukan prasasti juga sih. Apa ya? Kayak inti atau core gitulah ya. Nah, siapa ini cuy? Apakah benar pemimpin 100? Kalau ku tengok dari Kamen Rider Wiki, nama mereka itu adalah 100 Superior. Dan benar pemimpin dari 100. Nah, menurut kalian siapa guys? Tulis ya komentarnya. So guys, itu dia tadi pembahasan mengenai Kamen Rider Gachat episode 34. Dan untuk next episode, kita akan dilihatin dengan adanya Malgam baru, yaitu Akuan Malgam. Wow, ini gila sih, perpaduan antara Rider dan Malgam. Nah, tapi usernya siapa? Apakah Saigetsu? Kan orangnya udah meninggoy. Siapa ya kira-kira? Ya, akan kita temui jawabannya minggu depan ya. So, untuk sekarang kita sudahi aja lah ya videonya. Dan kita akan bertemu lagi di pembahasan lainnya guys. Bye-bye.